Sosok pilot pesawat ATR 42500 dikenal ramah di lingkungan. Pembatalan 82 perjalanan kereta akibat banjir ekstrim. Presiden Prabowo serahkan lahan pribadi untuk konservasi gajah. Produksi rokok elektrik narkoba BNN gerebek apartemen di Jakarta Selatan. Selamat malam pemirsa, ruang redaksi kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi. Selain 4 informasi utama tadi, kami juga akan hadirkan rangkuman informasi terupdate seputar peristiwa dari dalam dan luar negeri. Saya, Arif Rifai. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto turut berduka cita mendalam terkait kecelakaan pesawat turboprop ATR 42500 milik Indonesia Air Transport di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu lalu. Presiden Prabowo langsung memerintahkan jajaran melakukan pencarian pesawat yang hilang kontak. Presiden RI Prabowo Subianto mengucapkan duka cita mendalam terkait kecelakaan pesawat turboprop ATR 42500 milik Indonesia Air Transport atau IAT di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu lalu. Pada saat yang sama, Presiden Prabowo langsung memerintahkan jajaran melakukan pencarian pesawat yang hilang kontak. Prabowo juga mendorong jajarannya bergerak cepat mencari lokasi jatuhnya pesawat. Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan pemerintah terus memonitor semua proses yang berjalan. Musibah yang menimpa pesawat ATR yang terjadi di hari Sabtu. Kebetulan pada saat hari Sabtu Bapak Presiden sedang memimpin ratas dan mendapatkan laporan. Pertama-tama tentunya kita menyampaikan rasa keprihatinan, duka cita yang mendalam karena sekali lagi terjadi sebuah musibah, dan pada saat itu beliau langsung memerintahkan kepada seluruh jajaran terkait untuk sesegera mungkin melakukan pencarian, dan bila mana telah ditemukan titik koordinat di mana pesawat tersebut mengalami musibah untuk secepatnya dilakukan evakuasi. Dan alhamdulillah seluruh jajaran kita monitor bergerak dengan cepat, Basarnas, kemudian TNI, Polri, di bawah Pangdam dan Kapolda beserta dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Gubernur telah bergerak cepat dan telah menemukan titik di mana lokasi jatuhnya pesawat. Ini juga terbantu oleh adanya informasi dari masyarakat yang melihat dan mendengar ada ledakan. Untuk diketahui, pesawat turboprop ATR 42500 hilang kontak di Kabupaten Maros saat menjalankan penerbangan dari Yogyakarta menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Putusnya komunikasi terjadi di wilayah dengan kontur pegunungan terjal dan akses terbatas. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, satu korban kecelakaan pesawat ATR 42500 ditemukan. Korban diketahui berjenis kelamin laki-laki, ditemukan di jurang sedalam 200 meter dari puncak pegunungan Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Namun proses evakuasi korban terhambat lantaran kondisi medan yang ekstrim dan cuaca buruk. Tim SAR gabungan menemukan satu korban tewas pesawat ATR 42500 setelah menabrak lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban berjenis kelamin laki-laki ditemukan di Basarnas sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia bagian tengah di kedalaman jurang 200 meter dari puncak gunung yang tidak jauh dari penemuan puing pesawat. Berikut suasana laporan tim Posko Gunung Bulu Saraung memberi kabar kepada Pangdam 14 Hasanuddin, Maijen TNI Bangun Nawoko, di Posko Aju atau posko terdepan di Desa
Siap Bapak, di sini puncak, silakan masuk Bapak. Laporkan situasi terkini ganti. Baik Bapak, untuk kondisi saat ini tim replik sementara proses evakuasi. Kondisi cuaca terselimuti kabut, jarak pandang 5 meter. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon izin Bapak. Oke. Saya dapat info katanya sudah ditemukan maaf, korban. Apakah benar informasi ini ganti? Izin Bapak, untuk satu korban telah ditemukan. Sementara proses evakuasi untuk melarikan ke atas. Selanjutnya diproses untuk evakuasi ke bawah melalui jalur pendakian. Sementara saat ini tim Basarnas terus berupaya untuk mengangkat korban, namun masih belum bisa dikarenakan kondisi medan dan cuaca di puncak Gunung Bulu Sarawung sangat buruk sehingga sangat sulit dijangkau oleh tim SAR gabungan. Evakuasi korban pun masih diupayakan untuk dibawa ke posko utama pencarian di kaki Gunung Bulu Sarawung. 14:20 waktu Indonesia Tengah telah ditemukan satu korban jenis kelamin laki-laki di koordinat 4 derajat 54 menit 44 detik south, 119 derajat 44 menit 48 detik east di kedalaman kurang lebih 200 meter dari titik ditemukannya serpihan pesawat tersebut itu masuk ke dalam jurang kurang lebih 200 meter dan sekarang lagi pelaksanaan evakuasi oleh tim SAR gabungan yang ada di Rencananya setelah tiba akan dibawa ke posko antemortem Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kota Makassar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Setelah 2 hari dilakukan pencarian intensif, tim SAR gabungan akhirnya menemukan ABK kapal Tamar 2 yang sebelumnya dilaporkan jatuh ke laut di perairan Tanjung Pinggir, Batam. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu sore 18 Januari 2026. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan anak buah kapal ABK kapal Tamar 02 yang jatuh ke laut perairan Tanjung Pinggir, Kota Batam, Kepulauan Riau. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di hari kedua operasi pencarian pada Minggu 18 Januari 2026 sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Lokasi penemuan berjarak kurang lebih 1 mil laut dari titik awal korban dilaporkan terjatuh. Saat ditemukan, korban masih dapat dikenali. Setelah ditemukan, korban langsung dievakuasi menuju Rumah Sakit Bayangkara Batam melalui pelabuhan penyeberangan Sekupang Belakang Padang guna penanganan lebih lanjut. Korban diketahui bernama Sakaria Zerianto, 23 tahun, yang dilaporkan terjatuh ke laut dari kapal Tamar 02 pada Jumat 16 Januari 2026, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat saat kapal berada di perairan Tanjung Pinggir, Batam. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, salah satu pramugari pesawat ATR 42500 Aster Aprilita disebut terakhir berkomunikasi dengan keluarganya pada hari Jumat. Orang tua Esther kini hanya bisa berharap adanya mukjizat terhadap nasib anaknya. Kesedihan mendalam menyelimuti keluarga pramugari Esther Aprilita di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut penuturan sang ibu J. Siburian, anak pertamanya ini sudah bekerja menjadi pramugari selama 6 tahun di beberapa maskapai penerbangan. Terakhir dirinya berkomunikasi dengan sang anak pada hari Jumat, sebelum anaknya terbang menjalankan tugasnya sebagai pramugari di maskapai di tempat dia bekerja sekarang ini. Pada hari Sabtunya, sang ibu baru mendapatkan kabar pesawat yang ditumpangi anaknya ini mendapatkan musibah. Setelah kehilangan kontak dengan jalur penerbangan Yogyakarta-Makassar, serpihan dari pesawat ATR 42500 ditemukan terjatuh Gunung Bulu Sarawung, Sulawesi Selatan. Pihak keluarga berharap adanya mukjizat dari Tuhan terhadap nasib anaknya atas kejadian ini. Sementara itu, untuk mempermudah proses identifikasi, tim DVI Polda Jabar sudah mendatangi rumah korban untuk mengambil data antemortem dan DNA.
Saya komunikasi terakhir hari Jumat malam. Kami masih chatting, dia bilang dia di Jogja. Biasanya kalau seperti itu, besoknya dia komunikasi, aku dari sini mah gitu. Jadi kalau komunikasinya terakhir hari Jumat, Sabtunya kejadian. Bu, kondisi update terkini dari pihak keluarga apa Bu yang didapat Bu terkait keberadaan Esther sendiri? Kami masih melihat itu dari laporan ini, berita di televisi. Kami masih menunggu laporan selanjutnya sih. Kami masih melihat dari laporan ini langsung dari televisi. Tim DVI Polda Jabar sendiri tadi udah sempat ke sini Bu? Sudah ada datang tadi sekitar jam 11. Ambil data apa aja Bu terkait Esther sendiri Bu? Ya, identifikasi DNA yang ini ya, yang bisa membantu untuk mempercepat proses penemuan Esther. Harapannya mujizat Tuhan itu masih ada. Selama kami belum melihat Esther, mujizat Tuhan pasti ada. Dari Bogor, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, warga perubahan PWS Kecamatan Tiga Raksa Kabupaten Tanggerang, Banten menunggu kepulangan Kapten Andi Dahananto pada Senin sore. Korban yang dikenal ramah dan memiliki jiwa sosial tinggi di lingkungan membuat warga terkejut dengan insiden jatuhnya pesawat yang dipiloti Kapten Andi Dahananto. Rumah pilot pesawat ATR 42500 Kapten Andi Dahananto di perumahan PWS Tiga Raksa Kabupaten Tanggerang, Banten masih terlihat sepi pada Senin sore. Meski demikian, tenda terlihat sudah terpasang di depan rumah. Selain itu, terdapat satu karangan bunga ucapan duka cita dari Direktur Lion Group, Kapten Daniel Putut. Warga dan tetangga terdekat dari Kapten Andi Dahananto mengaku terkejut dengan insiden jatuhnya pesawat ATR 42500 yang dipiloti Kapten Andi Dahananto. Di mata warga dan juga tetangga, Kapten Edi merupakan sosok yang sangat ramah dan juga memiliki jiwa sosial yang tinggi di tempat tinggalnya. Saya dapat informasi kemarin sore bahwa istri dan anaknya berangkat ke Makassar untuk kepentingan di sana. Nah, informasi itu saya dapat dari istrinya bahwa hari ini pagi sudah harus ada di bandara dengan putranya dan berangkat ke Makassar, selanjutnya ke tempat yang sudah ditentukan. Pak Andi orangnya perhatian terhadap lingkungan, kebersihan tetangga itu betul-betul dijaga. Kalau lampu mati ini langsung memerintahkan saya atau tetangga lain untuk beli uangnya dari Pak Andi. Perhatian sekali ke warga dan sangat respon terhadap apa yang ada di sekitar rumahnya. Orangnya baik, orangnya humble dan peduli, mau mengeluarkan uang untuk lampu, untuk kebersihan, untuk keamanan. Itu yang saya tahu sebagai tetangga terdekatnya. Rumah saya berhadapan, kantor saya tepatnya bersampingnya. Dari informasi tetangga korban, anak dan istri Kapten Andi sudah bertolak ke Makassar untuk memberikan data antemortem dan menjalani tes DNA. Sebelumnya, pesawat ATR 42500 rute Yogyakarta-Makassar dilaporkan hilang kontak pada Sabtu, 17 Januari saat akan mendarat di Bandara Hasanuddin. Pesawat tersebut diketahui membawa 10 orang yang terdiri dari 7 kru dan 3 penumpang. Hingga saat ini, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian korban. Dari Tanggerang, Mujib Latumarisa, Simpo TV melaporkan. Suasana rumah pilot korban kecelakaan pesawat ATR 42500 Kapten Andi Dahananto di perumahan PWS Tiga Raksa, Kabupaten Tanggerang, Banten tampak sepi Senin siang. Istri dan anak korban diketahui sudah bertolak ke Makassar untuk memberikan data antemortem. Rumah pilot pesawat ATR 42500 Kapten Andi Dahananto di perumahan PWS Tiga Raksa Kabupaten Tanggerang, Banten tampak sepi pada Senin siang. Meski demikian, tenda terlihat sudah terpasang di depan rumah. Selain itu terdapat satu karangan bunga ucapan duka cita dari Direktur Lion Group Kapten Daniel Putut.
Di dalam rumah bercat putih hanya terlihat anak dan kakak ipar dari Kapten Andi. Namun demikian, pihak keluarga belum bisa memberikan keterangan apapun kepada awak media. Ketua RW 03 Perum PWS Tiga Raksa membenarkan bahwa Kapten Andi Dahananto merupakan warganya. Andi diketahui telah tinggal lama di kompleks tersebut. Pasca mendapat informasi adanya kecelakaan pesawat ATR 42500, istri dan anak korban bertolak ke daerah Makassar untuk memberikan data antemortem. Pak Andi ini kebetulan warga kami yang sudah lama tetap di wilayah Perum PWS Tiga Raksa, di RT 06, di RW 03. Jadi beliau mendapatkan musibah kan terjadinya pesawat yang beliau bawa mendapatkan kecelakaan di wilayah Makassar ya, tepatnya di daerah bukit gunung yang mau turun pesawat. Jadi kemarin juga sudah hadir para pejabat perwakilan dari Kementerian Pak Wamen hadir, jadi hadir semua, Pak Camat juga hadir. Kami juga sedang menunggu kabar dari sana, dari mana, dari pusat, dari Makassar. Jadi kebetulan hari ini pun anak dan istrinya sudah berangkat untuk mengidentifikasi DNA, karena memang satu-satunya yang bisa membuktikan tubuhnya yang memang ya saat ini kita tidak tahu kan, ya kan, ya mudah-mudahan secepatnya diketemukan jasadnya. Mungkin teman-teman dari warga kami juga tetap bersiap untuk menyambut atau memberikan yang terbaik buat persiapan nanti hadirnya jenazahnya. Pak, kamu dapat info kabar bahwa pesawat itu dari kapan? Dapat kabar? Kebetulan kami dapat kabar itu dari media. Dari media kami dapat kabar. Nah, tadinya kami juga tidak tahu kalau Pak Andi itu adalah warga kami, karena pada saat itu kan belum disebutkan siapa aja yang mendapat kecelakaan itu. Jadi alhamdulillah kemarin kita dapat kabar dari pusat, kebetulan warga ada di wilayah kami gitu. Jadi Pak Andi itu udah berapa lama Pak tinggal di sini? Beliau sudah lama di sini, hampir kurang lebih 14 tahun, 15 tahun. Kalau memang beliau memang bersahabat lah dengan para warga sekitar yang ada di sini. Punce Platu Mairisa, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, pimpinan DPR Dasko mengungkapkan isi pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto sebelum melakukan kunjungan ke luar negeri. Dasko mengatakan bahwa dirinya membahas beberapa hal seperti terkait rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana di Aceh hingga suasana politik global. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR Dasko sebelum melakukan lawatan ke Inggris dan Swiss. Hal tersebut diketahui melalui unggahan akun resmi media sosial Instagram Sekretariat Kabinet di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dalam pertemuannya, Dasko mengatakan membahas berbagai informasi terkini dengan Presiden Prabowo. Selain itu, perihal rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana Aceh juga turut dibahas hingga suasana politik global. Rekonstruksi dan rehabilitasi bencana di Aceh, kita bertukar pikiran. Kemudian juga kita membicarakan beberapa hal situasi terkini dan juga kemudian bicara soal suasana politik global itu ada. Perlu diketahui, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan di dua negara, Inggris dan Swiss. Kunjungan Presiden Prabowo ini dalam rangka untuk menjalin kerjasama di berbagai sektor. Adapun, Presiden Prabowo bertolak ke luar negeri melalui Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma pada Minggu lalu. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di London dan disambut hangat mahasiswa serta diaspora Indonesia. Kehadirannya memberikan semangat baru bagi para pelajar perantauan.
Puluhan mahasiswa dan diaspora Indonesia di London menyambut hangat kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Minggu 18 Januari 2026. Kedatangan Presiden di hotel tempatnya menginap menjadi momen hangat, dihadiri pula oleh Menteri Kabinet Merah Putih dan jajaran KBRI London. Suasana akrab terlihat saat Presiden Prabowo menyalami dan berbincang singkat dengan para mahasiswa mengenai jurusan studi mereka. Pertemuan ini meninggalkan kesan mendalam bagi para pelajar. Alma, mahasiswa Magister Manajemen Bisnis di University of Sussex, merasa terharu dapat bertemu dengan Presiden Prabowo yang menurutnya memberi dorongan semangat tersendiri. Mahasiswa lain juga berharap kunjungan ini menegaskan pentingnya pendidikan sebagai fondasi masa depan bangsa dan mendorong kerjasama akademik Indonesia-Inggris. Saya sangat bahagia bisa bertemu kembali dengan Bapak Presiden. Terima kasih Bapak Presiden sudah datang mengunjungi kami di Inggris. Kesannya sangat memberikan dukungan kepada kami, khususnya mahasiswa. Kita sangat merindukan bisa bertemu langsung, bisa berjabat tangan dengan Bapak Presiden. Untuk kesempatan kami yang baru pertama kali studi abroad ini pengalaman yang sangat luar biasa sekali. Pengalaman pertama juga melihat Presiden, beliau begitu humble, kemudian menyapa kami semua, merasa seperti anak-anak yang bertemu dengan Bapak sendiri di tanah rantau. Saya sangat senang dan terharu. Bapak sempat bersalaman dengan kami, kemudian juga bertanya tentang jurusan apa kepada anak-anak yang kuliah di sini, jadi menjadi suatu spirit bagi kami. Kita jujur bisa dikatakan amazed karena kan beliau sangat humble. Tadi juga beliau menyalami banyak sekali masyarakat dari mulai tim KBRI sampai mahasiswa juga. Ya kita merasa senang gitu karena kami sudah menyambut beliau dan beliau akhirnya balik menyambut kami dengan baik. Selain pendidikan, para mahasiswa menaruh harapan pada kepemimpinan Presiden Prabowo untuk membawa kemajuan merata di berbagai bidang. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di tengah diaspora Indonesia menjadi simbol perhatian negara terhadap generasi muda yang menimba ilmu di luar negeri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Dasko menanggapi terkait kemungkinan pemungutan suara pemilihan umum dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik. Dasko mengatakan pihaknya terbuka untuk mengkaji usulan penerapan sistem pemungutan suara, salah satunya e-voting. Wakil Ketua DPR Dasko menjelaskan bahwa penerapan pemungutan suara melalui e-voting tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa, sehingga diperlukan kajian serta studi yang lebih mendalam. Dirinya menilai pengalaman sejumlah negara yang telah menerapkan e-voting menunjukkan adanya tantangan yang juga harus dicermati dengan hati-hati. Dasko pun mencontohkan dalam praktik di sejumlah negara, sistem e-voting memungkinkan hasil pemungutan suara keluar dalam waktu singkat. Namun hal tersebut berpotensi dapat menimbulkan persoalan lain. Oleh karena itu, selain menjadi aspek efisiensi, juga diperlukan kajian mendalam terhadap sistem pengamanan teknologi yang digunakan dalam e-voting. Ya, yang pertama segala sesuatu yang baik untuk pemilu kan tentunya pasti akan dibicarakan. Dan termasuk memang kita menuju ke arah teknologi yang lebih maju. Kalau itu pakai e-voting kan sebenarnya banyak penghematan, walaupun kemudian kita harus lebih banyak pengkajian dan studi terlebih dahulu, ya mengingat bahwa di negara-negara lain juga ada yang dilakukan e-voting, tapi juga sebagian partai politik ini negara lain ya, bukan di sini, itu juga kreatif sehingga e-votingnya itu bisa dalam waktu berapa jam kadang-kadang hasilnya bisa berubah. Nah ini yang perlu kemudian kita pelajari benar bagaimana kemudian kalau e-voting itu dilakukan di Indonesia. Nah, itu satu yang bagus, tapi hal pengamanan dari teknologinya e-voting itu yang juga perlu dikaji. Semua nanti dikaji. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah bersama DPR rutin melakukan koordinasi dalam pembahasan undang-undang. Dirinya mengatakan bahwa dalam menyikapi perihal pembahasan undang-undang, Presiden Prabowo Subianto menginginkan setiap kebijakan yang dibuat mengutamakan kepentingan masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menghadiri rapat terbatas bersama pimpinan DPR dalam rangka membahas terkait Undang-Undang Pemilu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Dalam rapat terbatas tersebut, Prasetyo mengatakan
Revisi Undang-Undang Pemilu yang masuk dalam program legislasi DPR akan dibahas secara intens. Dirinya menyebut setiap pembahasan undang-undang pihaknya bersama DPR akan membuka peluang ruang partisipasi publik. Hal ini merupakan instruksi Presiden Prabowo agar setiap kebijakan yang dibuat dapat mengutamakan kepentingan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga menghormati setiap pandangan terkait pemilu maupun pilkada. Ya, yang pertama hari ini kami berkoordinasi dengan pimpinan DPR, tetapi tidak hanya berkenaan dengan masalah kepemiluan ya. Jadi memang kami rutin berkoordinasi untuk beberapa hal dan memang betul hari ini salah satunya tadi berkenaan dengan masalah kepemiluan. Tadi ada beberapa hal yang menjadi catatan. Yang pertama berkenaan dengan masalah rencana kita pembahasan untuk revisi undang-undang pemilu yang memang itu masuk di dalam prolegnas. Jadi sebenarnya di periode sebelumnya kebetulan kami juga waktu itu menjadi anggota Komisi 2 itu juga sudah dilakukan pembahasan. Yang kedua adalah salah satu poinnya adalah tentang pemilihan presiden yang memang tidak ada sama sekali, kita bahkan wacana pun tidak ada untuk melakukan perubahan sistem pemilihan presiden, jadi misalnya dipilih oleh DPR atau tidak dipilih langsung oleh rakyat. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Wapres Gibran tinjau banjir Bekasi, warga keluhan bantuan belum merata. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai Peringatan Bastille Day di Play, Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. Lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam Menyapa Indonesia Petang setiap hari hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi korban banjir di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Wapres menerima keluhan dari para pengungsi yang hingga hari kedua banjir belum mendapatkan bantuan makanan. Kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Pondok Pesantren Nadatul Watan, Desa Srimukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Senin siang. Wapres disambut para korban banjir yang didominasi ibu rumah tangga dan anak-anak. Gibran menyapa dan berbincang dengan warga untuk mendengarkan keluhan yang mereka alami. Sejumlah korban banjir mengaku hingga hari kedua belum mendapatkan bantuan sembako, terutama makanan dan obat-obatan. Mengetahui hal tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyatakan keprihatinan dan meminta jajaran terkait segera mempercepat penyaluran bantuan ke lokasi terdampak. Nanti setelah ini untuk makanan, kesehatan, obat-obatan nanti segera kita drop ya Pak ya. Segera 3 hari kedua ini harusnya udah nggak seperti ini. Terus ini tadi tanya masalah sungai itu nanti harus ada normalisasi. Tentunya nanti pimpinan-pimpinan yang di sini harus turun ke lokasi semua. Tanggul, sebentar ya, nanti kita cek satu persatu. Nanti tolong ya Bapak Ibu ya, diprioritaskan dulu lansia, anak-anak, ibu hamil, difabel ini harus diprioritaskan dulu ya. Pastikan makan 3 kali sehari ada. Banyak usulan-usulan yang diterima, bahkan beliau bilang kalau belum ada jangan bilang ada. Kami karena datang ke sini untuk membantu. Kemudian terakhir saya tadi melepas beliau bilang luar biasa, Pak Kiai nggak usah ikut, kami aja mudah-mudahan nanti kami suatu ketika akan datang
Banyak keluhan. Belum dapat sembako gitu ya, karena memang kan bukan kita doang diurus, banyak yang diurus oleh lurah kita, camat, tadi Pak Ibu Wali Kota, kemudian Pak Lurah dan camat dan masyarakat juga mengajukan bahwa Kali Bekasi minta diteruskan, kemudian ke Kali Cibel juga minta dikeruk karena semenjak mulai ada Cibel tidak pernah dikeruk. Jadi beliau akan memperjuangkannya sampai selesai. Kemudian dapur umum pun juga beliau segera diadakan untuk menanggulangi banjir ini, ya kesehatan, kemudian ada sembako gitu. Beliau agak menyesalkan juga kenapa ini udah 2 hari belum ada bantuan. Karena lalu ajudan beliau bilang kemarin sembakonya ke Tangerang. Lalu beliau bilang, oh ya alhamdulillah, insya Allah akan segera lah. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau silaturahmi di Gabus yang bertempat di Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon Bekasi, Gabus, Kampung Gabus yang membawa barokah bagi masyarakat. Usai meninjau lokasi, Gibran berjanji akan segera mengerahkan bantuan logistik serta melakukan koordinasi untuk normalisasi Sungai Cikarang Bekasi Laut dan melanjutkan pembangunan tanggul di sepanjang Kali Bekasi. Diketahui Kecamatan Tambun Utara diapit 2 sungai, yaitu Sungai Cikarang Bekasi Laut dan Sungai Bekasi. Saat banjir, ketinggian air mencapai hingga 2 meter akibat hujan dengan intensitas tinggi, serta luapan sungai yang tidak mampu menampung debit air. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia Persero mengumumkan pembatalan 82 perjalanan kereta api penumpang dan 16 perjalanan kereta barang. Keputusan ini merupakan akumulasi dari pembatalan yang telah berlangsung sejak Jumat 15 Januari 2026 hingga Minggu 18 Januari 2026. PT KAI mengumumkan pembatalan 82 perjalanan kereta api penumpang dan 16 perjalanan kereta api barang. Keputusan ini merupakan akumulasi dari pembatalan yang telah berlangsung sejak Jumat 15 Januari 2026 hingga Minggu 18 Januari 2026. Direktur Utama KAI Bobi Rashidin menegaskan bahwa langkah ini diambil demi menjamin keamanan dan keselamatan seluruh penumpang. Bobi menjelaskan hujan ekstrim yang melanda beberapa hari terakhir telah berdampak signifikan pada lintasan rel di 2 wilayah operasi, yakni daerah operasi Daop 1 Jakarta dan Daop 4 Semarang. Banjir yang menggenangi daerah Jakarta Kota dan Pekalongan menjadi penyebab utama terendamnya jalur kereta api hingga tidak aman untuk dilalui. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keterlambatan, dan tentunya pembatalan 82 kereta yang memang harus kami lakukan untuk menjamin safety keselamatan, ya, karena memang kondisi force major, ya, di mana Daop 1 dan Daop 4 itu sangat terdampak sekali di dalam hal ini, dan kami selalu secara ketat memperlakukan kriteria-kriteria yang menjamin keselamatan bagi kami adalah nomor 1. Perlu saya garis bawahi juga, kami telah koordinasi dengan BMKG dan cuaca ekstrim ini akan sampai tanggal 21. Tanggal 21 ini tentunya ini kejar-kejaran dengan operation recovery kami di lapangan pada saat ini. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sebanyak 82 jadwal perjalanan kereta api penumpang dan 16 kereta barang terpaksa dibatalkan akibat banjir yang merendam perlintasan kereta di wilayah Daop 4, Jawa Tengah. Lebih dari 18.000 calon penumpang telah mengajukan pengembalian uang tiket kereta dengan jumlah kerugian yang diderita PT Kereta Api Indonesia mencapai 3,5 miliar rupiah. PT Kereta Api Indonesia meminta maaf atas gangguan perjalanan kereta jarak jauh yang terjadi sekitar 3 hari terakhir akibat terendamnya jalur perlintasan kereta di wilayah Daop 4, Jawa Tengah. Direktur Utama PT KAI Bobi Rashidin menyatakan cuaca ekstrim dalam beberapa hari terakhir menjadi pemicu utama terjadinya banjir yang merendam jalur perlintasan kereta
dan diperparah oleh jebolnya tanggul akibat air laut pasang. Gangguan awal terjadi di kilometer 88+4, 8 diantaranya stasiun Kaliwungu dengan stasiun Kalibodri, Semarang pada 17 Januari, di mana KAI telah melakukan operasi pemulihan dengan mengangkat rel dan menebarkan 105 meter kubik balas agar jalur kembali dapat dilalui. Namun di malam harinya di tanggal yang sama kondisi kembali memburuk akibat luapan dua sungai yang mengapit jalur rel di kilometer 88+900 hingga 89+100 di perlintasan antara stasiun Pekalongan dan Sragi. 2 titik banjir selama 3 hari itu mengakibatkan sebanyak 82 jadwal perjalanan kereta api penumpang dan 16 kereta barang terpaksa dibatalkan. Sementara 76 perjalanan kereta lainnya mengalami keterlambatan. Cuaca ekstrim akhir-akhir ini dalam 2-3 hari ini menyebabkan pembatalan, keterlambatan di perjalanan kereta kita. Jadi yang terdampak itu ada 82 kereta penumpang, kemudian ada 16 kereta barang yang terdampak pembatalan. Dan kemudian juga ada sekitar 76 kereta yang mengalami keterlambatan. Ini kontribusi mulai dari tanggal 16, 17, dan 18 kemarin. Memang cuaca ekstrim ini agak sedikit anomali dari waktu sebelum-sebelumnya. Ya kalau kita lihat terdampak itu adalah di Daob 4. Di awalnya itu adalah kilometer 88+4/8. Dari 258.000 yang telah terjual selama libur panjang akhir pekan, sebanyak 18.000 lebih calon penumpang telah melakukan refund alias pengembalian tiket. Akibat kondisi tersebut, PT KAI mengalami kerugian sebesar 3,5 miliar rupiah untuk pengembalian tiket hingga siang tadi. Itu pun belum termasuk kerugian biaya pemulihan. Kerugian masih dihitung ya, karena kan ini masih bergulir ya. Iya, jadi gini, kalau akibat pembatalan KA sendiri ya, itu mencapai 3,5 miliar. Nah, belum, in total, sampai dengan kondisi hari ini ya, pukul 1. Nah, pembatalan ini kan masih terus bergulir ya. Jadi memang kalau kita bilang kerugiannya berapa, ini masih berjalan lah, seperti itu. Hingga kini PT KAI masih melakukan upaya pemulihan di jalur perlintasan kereta yang terendam banjir agar operasional kereta bisa kembali normal. PT KAI juga memberikan kesempatan bagi para calon penumpang untuk melakukan pengembalian tiket hingga hari ke-7 nanti dengan mendatangi langsung stasiun ataupun melalui website KAI Akses. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, banjir kembali mengepung wilayah Muria Raya, Jawa Tengah akibat curah hujan tinggi yang terus terjadi sejak awal tahun. Pemerintah pusat dan daerah mengerahkan operasi penanganan darurat secara masif, termasuk operasi modifikasi cuaca menggunakan pesawat untuk menekan intensitas hujan dan mempercepat surutnya genangan. Banjir kembali melanda wilayah Muria Raya, Jawa Tengah. Selain Kabupaten Jepara Pati dan Kudus, genangan air juga terjadi secara merata di sejumlah wilayah pantai utara Jawa. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah pusat dan daerah terus mengintensifkan penanganan darurat guna mempercepat proses pengeringan genangan. Strategi penanganan dilakukan secara paralel melalui jalur darat dan juga udara. Dari udara, 2 pesawat Cessna Caravat diterjunkan dalam operasi modifikasi cuaca untuk mengamankan langit Muria Raya dari potensi curah hujan tinggi. Operasi modifikasi cuaca ini telah dimulai sejak Rabu 14 Januari siang dan malam. Pesawat melakukan sortir penerbangan untuk menyelam natrium klorida ke awan-awan di perairan utara Jawa sebagai upaya mengurangi intensitas hujan di wilayah terdampak. Pemerintah menegaskan komitmen untuk memastikan penanganan banjir di Jawa Tengah berjalan optimal. Dukungan dan gerakan bersama masyarakat melalui upaya darat juga diharapkan dapat mempercepat pemulihan wilayah terdampak banjir. Di redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, banjir yang disebabkan oleh curah hujan tinggi masih merendam sejumlah wilayah Jakarta, salah satunya di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Utara. Selain karena hujan, ketinggian air yang masih mencapai 30 cm ini juga disebabkan oleh luapan air kali di sepanjang Jalan Cakung Cilincing Raya yang tak mampu menampung debit air.
Pemirsa Sinpo TV, hujan dengan intensitas tinggi melanda pada Sabtu 17 Januari hingga Minggu 18 Januari 2026 hingga menyebabkan banjir di beberapa wilayah di Jakarta. Bahkan salah satu wilayah masih terendam banjir, yakni di wilayah atau di sepanjang jalan Cakung Cilincing Raya, yang mana ini ketinggian banjir atau debit air ini bisa masih mencapai 20 hingga 30 cm, dan juga ini di sepanjang jalan Cakung Cilincing Raya ini menyebabkan kemacetan hingga 2-3 km, dan juga antrian kendaraan ini didominasi oleh trailer, truk, kendaraan pribadi roda 2 dan juga kendaraan bermotor gitu ya. Dan juga memang dalam pantauan kami ini tidak jarang atau banyak beberapa sejumlah kendaraan motor yang memang mengalami mati mesin atau kendaraannya ini mogok, sehingga harus dibantu oleh Dinas Perhubungan Jakarta Utara, yang mana memang tak jarang juga ini para kendaraan bermotor ini memilih untuk putar balik, dikarenakan jika kita lihat ini ketinggian banjir ini semakin lama, semakin ke depan atau ke arah Cilincing ini semakin tinggi gitu ya debit airnya, sehingga jika Anda ingin melanjutkan perjalanan maka ketinggian air ini semakin meningkat dan juga kendaraan Anda akan mengalami mati mesin. Dan bisa dilihat memang ketinggian air di jalan Cakung Cilincing Raya ini masih cukup tinggi begitu ya, sekitar 20 hingga 30 cm. Namun ketinggian air ini hanya berada atau lebih tinggi di jalur sebelah kiri, dikarenakan memang jalur sebelah kiri ini cukup rendah dibandingkan jalur sebelah kanan. Jadi memang untuk debit air yang lebih tinggi itu adalah di jalur sebelah kiri. Selain itu juga dikarenakan memang di sepanjang kali yang ada di jalan Cakung Cilincing Raya ini sudah tidak dapat lagi menampung debit air dari jalan raya yang mengalami banjir, sehingga bisa dikatakan selain dikarenakan atau disebabkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi, ini banjir juga disebabkan dikarenakan luapan air dari sepanjang kali jalan di Cakung hingga Cilincing Raya. Dan juga selain itu memang sejumlah pengendara motor ini tampak memilih untuk memutar balik, dan juga ini beberapa kendaraan mobil juga tadi dalam pantauan kami ini juga mengalami mati mesin, sehingga ini perlu dilakukannya atau dibantu dari Dinas Perhubungan dari Jakarta Utara begitu pemirsa. Dan memang jika Anda ingin melalui wilayah atau ingin mengarah ke Cilincing, ini Anda dapat mempertimbangkan untuk melalui wilayah di Jakarta di jalan Cakung Cilincing Raya, dikarenakan memang kalau kita lihat saat ini debit air masih cukup tinggi, sehingga diperkenankan untuk Anda yang akan melewati daerah Cilincing ini untuk untuk menghindari jalan Cakung Cilincing Raya, dikarenakan ditakutkan nanti kendaraan Anda akan mengalami mati mesin atau mogok di tengah jalan. Demikian informasi kali ini dari Jakarta. Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara kembali terendam banjir pada Minggu pagi 18 Januari 2026. Ketinggian banjir di ruas jalan tersebut sekitar 30 cm sampai 60 cm. Hujan deras yang mengguyur wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya sejak Sabtu malam hingga Minggu pagi kembali memicu banjir di sejumlah wilayah ibu kota. Salah satu titik yang terdampak banjir adalah kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana ketinggian air mencapai 30 hingga 60 cm yang menyebabkan air menggenangi jalan dan permukiman warga. Beberapa ruas jalan utama seperti Jalan Boulevard Utara, Pluit Raya, dan Jembatan Tiga Raya masih terlihat tergenang air yang akhirnya menutup hampir seluruh badan jalan dan menyebabkan arus lalu lintas terganggu. Sebagian pengendara memilih menerobos genangan, namun tidak sedikit yang akhirnya memutar balik setelah kendaraannya mogok di tengah jalan. Ditemui warga, Rospiana dan Lady mengaku bahwa kawasan ini memang selalu menjadi langganan banjir, dikarenakan lokasi tersebut adalah dataran rendah. Mbak, kalau boleh tahu memang sini memang langganan banjir atau bagaimana ya? Ya, setahu saya emang langganan banjir sih Pak, karena kan daratannya rendah ya. Datarannya rendah ya. Daerah sini memang sering banjir apa bagaimana ya? Iya, sering. Tahun kemarin juga kayak gini. Dan sama, dalamnya juga sama. Kurang lebihnya sama. BMKG memperkirakan hujan dengan potensi tinggi masih akan berlangsung
di beberapa wilayah Jabodetabek dalam beberapa hari ke depan, sehingga potensi banjir dan genangan masih tetap perlu diwaspadai oleh warga. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Ratusan rumah di Jalan Lestari, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara Senin pagi masih terendam banjir 30 hingga 60 cm. Meski mulai surut, sebagian warga masih ada yang mengungsi karena khawatir air kembali naik. Ratusan rumah warga ini masih terendam banjir di Jalan Lestari 8 RT 2 RW 10 Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara pada Senin pagi. Banjir setinggi 20 hingga yang terdalam masih 60 cm ini membuat warga terganggu aktivitas mereka, bahkan anak-anak libur untuk tidak berangkat sekolah. Banjir di kawasan ini mulai surut sejak Senin pagi. Surutnya air membuat sebagian warga harus ekstra membersihkan bekas banjir karena banyaknya lumpur dan menghitam. Mulai surut pagi ini Pak, mulai surut. Ini banjir rata sih Pak, bukannya itu kiriman lagi, semuanya juga rata, Jakarta juga rata Pak. Dia dari kali ini meluap, kali Cakung lama ini Pak, Cakung lama meluap. Oh, di dalam ini saudara saya ini udah lama juga ya, dalam sepinggang itunya, ketinggiannya. Sekarang yang di belakang masih ngungsi Pak, di tempat saudaranya. Lumpur ada, lumpur hitam banget Pak, kalau lumpur mah. Ya namanya kali itu. Bersihnya kita pelan-pelan aja sambil bersihin. Ya semalam nggak tidur Pak, ini Pak. Baru bangun dari ini tadi pagi jam 4. Jadi nungguin air surut. Akibat air masih setinggi 60 cm di titik yang terdalam, sebagian warga masih mengungsi. Banjir di kawasan ini akibat meluapnya Kali Cakung Lama. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN, Wihaji melakukan kunjungan ke keluarga berisiko stunting, salah satunya keluarga almarhumah Raya di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal ini sebagai upaya memperkuat intervensi dan percepatan penurunan angka stunting di daerah tersebut. Pemerintah melalui Kemendikbud BKKBN bersama para mitra kerja memperkuat upaya penurunan stunting di Kabupaten Sukabumi melalui program bedah rumah, perbaikan sanitasi, serta bantuan nutrisi bagi keluarga resiko stunting atau KRS. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kehadiran negara dalam menyelamatkan generasi masa depan. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui program Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, dengan menyasar langsung keluarga yang telah terverifikasi masuk kategori KRS. Dalam kunjungan lapangannya, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN, Wihaji mengunjungi salah satu keluarga almarhum Raya yang mendapat perhatian khusus dan sebelumnya sempat menjadi sorotan publik. Pemerintah memastikan rumah tersebut kini telah memiliki hunian layak, sanitasi memadai, serta akses air bersih. Seluruh fasilitas dasar telah diperbaiki dan bisa digunakan oleh keluarganya. Kita lagi kunjungan di rumah almarhum Raya yang dulu sempat viral karena cacing dalam tanda petik. Ini rumah orang tuanya, kebetulan saya minta untuk dibangunkan melalui program Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Ini alhamdulillah saya cek rumahnya jadi, MCK-nya oke, kamar-kamarnya oke, isinya oke, dibantu oleh Rotary, dibantu oleh Yayasan Kita Bisa, air bersihnya untuk masyarakat lagi diusahakan. Karena itu saya kunjungan untuk memastikan bahwa ini benar, dan alhamdulillah harapan kita berikutnya ternyata sudah punya anak lagi. Karena itu dijagain supaya jangan terulang kejadian yang sama. Saya titip betul untuk itu Pak Lurah, pendamping, Pak Bidan, semoga nanti ini menjadi lebih baik. Melalui sinergi Kemendikbud atau BKKBN, pemerintah daerah, serta para mitra, program Genting diharapkan menjadi model intervensi berkelanjutan dalam membangun keluarga Indonesia yang sehat, mandiri, dan berkualitas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Sementara itu, pemerintah Kota Yogyakarta terus menunjukkan komitmen serius dalam menekan angka stunting demi mewujudkan generasi emas. Pada tahun 2026, alokasi dana penanganan stunting resmi ditingkatkan menjadi 120 juta rupiah untuk setiap kelurahan. Kebijakan ini diambil seiring dengan capaian positif penurunan kasus stunting di Kota Yogyakarta sepanjang tahun 2025. Anggaran untuk program percepatan penurunan stunting di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan pada tahun ini. Kebijakan tersebut disosialisasikan kepada para lurah serta tenaga kesehatan dari puskesmas di 45 kelurahan sekota Yogyakarta. Dana BKK, dana keistimewaan yang dialokasikan untuk penanganan stunting pada tahun 2026 naik dari sebelumnya 100 juta rupiah menjadi 120 juta rupiah per kelurahan. Anggota Komisi A DPRD DIY, Eko Suswanto menyampaikan bahwa kenaikan anggaran tersebut dilakukan berdasarkan hasil nyata di lapangan. Menurutnya, keberhasilan Kota Yogyakarta menurunkan prevalensi stunting secara signifikan menjadi alasan utama pemerintah memberikan dukungan anggaran lebih besar. Sepanjang tahun 2025, angka stunting di Kota Yogyakarta turun dari 14% menjadi 8,4%. Bulan Januari hingga Februari dinilai menjadi fase penting bagi perangkat kelurahan dan kader kesehatan untuk melakukan pendataan dan pemetaan potensi kasus stunting sejak dini. Yang alhamdulillah dalam 1 tahun terakhir, data dari Desember ke Desember itu turun signifikan dari 14% menjadi 8,4%. Jadi turunnya lumayan. Nah, itu waktu tahun 2025 kita bantu 100 juta per kelurahan, ya totalnya 4,5 miliar. Nah, dari perkembangan yang ada kita tambah sekarang untuk tahun 2026. Ini bismillahirrahmanirrahim, mohon doanya masyarakat. Anggaran kita tambah menjadi 120 juta per kelurahan. Sehingga totalnya naik dari 4,5 miliar menjadi 5,4 miliar di tahun 2026. Nah, harapan saya di awal bulan Januari dan Februari ini untuk nomor 1 pemetaan kembali. Karena nangani stunting itu harus mulai dari calon pengantinnya, kemudian ibu hamilnya, kemudian penanganan balitanya dan seterusnya. Ini harus didukung dengan lingkungan yang bagus. Selain intervensi pemenuhan gizi, anggaran tersebut juga akan dimanfaatkan untuk edukasi pola asuh anak serta peningkatan sanitasi lingkungan. Dengan langkah cepat sejak awal tahun, pemerintah Kota Yogyakarta optimis target menuju zero stunting dapat segera tercapai. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo serahkan lahan pribadi untuk konservasi gajah. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Sinpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyerahkan konsensi lahan pribadi di Aceh untuk konservasi gajah. Prasetyo menyebut isu ini nantinya akan dibawa oleh Presiden Prabowo dalam lawatannya ke Inggris sebagai bagian dari kerjasama. Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatannya menuju London, Inggris melalui Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, nantinya Presiden Prabowo dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan Raja Charles III.
Pertemuan tersebut dalam rangka melanjutkan komitmen dari Indonesia terkait konsesi lahan pribadi di Aceh untuk konservasi gajah. Kemarin Bapak Presiden bertolak ke UK, ya, ke Inggris untuk memenuhi beberapa agenda yang sebenarnya ini sudah dijadwalkan tahun yang lalu, tapi oleh karena beberapa hal jadwal itu kemudian mundur di bulan Januari. Yang pertama, ada rencana Bapak Presiden akan melakukan pertemuan dengan Raja Charles untuk menindaklanjuti kembali komitmen dari kita berkenaan dengan konservasi gajah di daerah provinsi Aceh, yang waktu itu nih sekaligus juga kami sampaikan kurang lebih hampir mungkin 8 bulan yang lalu kalau saya tidak salah, waktunya adalah Pak Prabowo selaku pribadi, ya, bukan selaku presiden, perusahaan beliau yang mendapatkan konsesi di Aceh itu telah menyerahkan atau mengembalikan konsesi tersebut kepada negara untuk statusnya dialihfungsikan bagi perlindungan atau konservasi gajah yang akan bekerja sama dengan pemerintah Inggris itu. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Demi mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa air bersih, Kementerian Pekerjaan Umum pulihkan 89 sistem penyediaan air minum atau SPAM. Kementerian PU juga terus membangun sumur dalam dan dangkal, berbarengan dengan perbaikan SPAM yang rusak terdampak banjir bandang. Fasilitas sistem penyediaan air minum atau SPAM yang sempat dikunjungi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo adalah salah satu dari 89 SPAM yang kembali fungsional. Mengingat begitu vitalnya kebutuhan air bersih untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, pada masa tanggap darurat, Menteri PU menegaskan untuk mempercepat pemulihan akses air bersih bagi warga. Menyadari vitalnya air bersih bagi masyarakat, kerja cepat jajaran kementerian sudah menunjukkan hasil yang sangat bermakna. 89 SPAM sudah kembali fungsional. Agar kebutuhan dasar masyarakat khususnya air bersih terpenuhi, Kementerian PU melakukan upaya darurat, yaitu membangun sumur bor dalam sebagai sumber air sementara. SPAM, PDAM, dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, itu ada total PDAM atau SPAM yang terdampak itu ada 179 di 3 provinsi. Dan selama masa tanggap darurat cepat ini, alhamdulillah 89 sudah fungsional. Fungsional ini maksudnya belum 100%. Dan tadi itu intiknya hampir semua intik bermasalah. Karena sungai tadi saya katakan di awal kan sungainya mendadak melebar dan mendangkal, sehingga kemudian intik itu kita harus bekerja sama erat dengan antara Cipta Karya dengan sumber daya air supaya air sungai yang sudah menipis ini kita bisa alirkan ke intiknya PDAM. Sudah ada 89 yang fungsional. Nah, untuk mensupport SPAM ini kita juga membuat beberapa sumur bor dalam. Sumur bor dalam ini adalah sumur-sumur yang kita bor minimum 80 meter minimum, ya. Untuk mendapatkan air dari sumur bor, petugas Kementerian PU mengebor hingga kedalaman minimal 80 meter. Agar air yang diperoleh memenuhi standar kualitas air, ber-pH sekitar 7 dan tingkat kekeruhan di bawah 1000 mg per liter. Sejauh ini ada 66 sumur bor dalam masih dalam proses pengerjaan untuk mendukung layanan air bersih di wilayah yang SPAM dan PDAM-nya belum kembali berfungsi. Selain sumur bor dalam, Kementerian PU juga mengupayakan 17 titik sumur bor dangkal yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air non-air minum, seperti mencuci dan keperluan dasar lainnya. Pembangunan sumur bor dalam dan dangkal merupakan gerak cepat pemerintah memastikan air tetap mengalir, sementara proses pemulihan sistem air baku permanen pada tahap rehabilitasi dan rekonstruk. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, BUMN terus membangun rumah sementara di Aceh Timur untuk membantu korban bencana. Progres proyek saat ini sudah mencapai 97%. Sebagai upaya membantu korban bencana, BUMN terus melanjutkan pembangunan hunian sementara bagi korban bencana di Aceh Timur. Proyek ini dilakukan setelah penyelesaian rumah sementara di Aceh Tamiang dan melibatkan PT Hutama Karya Persero bersama BUMN karya lainnya. Tahap kedua mencakup 45 unit rumah yang tersebar 35 unit berada di Desa Arakundo di atas lahan seluas 960 meter persegi dan 10 unit berada di Desa Seumatang dengan luas lahan kurang lebih 495 meter persegi untuk memberikan hunian layak bagi masyarakat terdampak. Setiap rumah dirancang lengkap dengan fasilitas pendukung seperti toilet, musola, dan dapur umum agar warga dapat menjalani kehidupan sehari-hari selama masa transisi. Pembangunan ini juga memastikan distribusi hunian merata sekaligus menjaga kualitas dan kecepatan pengerjaan proyek. Hingga pertengahan Januari 2026, progres pembangunan telah mencapai 97%. Hutama Karya menyatakan seluruh struktur utama sudah selesai dan pekerjaan kini difokuskan pada finishing serta perapihan. Selain menyediakan hunian, proyek ini turut melibatkan tenaga kerja lokal sehingga memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Setelah rampung, pemerintah daerah akan mengatur pemanfaatan rumah sementara bagi warga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman menegaskan pemulihan sektor pertanian pasca bencana merupakan tanggung jawab negara. Kementan menyalurkan bantuan darurat dan memasuki fase rehabilitasi lahan sawah terdampak seluas 98.000 hektar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian resmi memulai rehabilitasi lahan sawah pasca bencana di sejumlah wilayah Sumatera. Groundbreaking dilakukan di Aceh sebagai langkah awal pemulihan sawah terdampak agar petani dapat segera kembali berproduksi. Sejak bencana melanda akhir 2025, Kementan bergerak cepat menyalurkan bantuan darurat dan memasuki fase rehabilitasi lahan sawah terdampak seluas 98.000 hektar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebagai bentuk dukungan pemulihan, Kementan menyiapkan anggaran rehabilitasi dan optimasi lahan dengan total nilai lebih dari 458 miliar rupiah. Anggaran ini digunakan untuk perbaikan lahan sawah, jaringan irigasi, sarana produksi, serta dilaksanakan dengan skema padat karya agar petani tetap memiliki penghasilan selama masa pemulihan. Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman mengungkapkan hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo dan sebagai bentuk kepedulian Presiden Prabowo. Kita bantu dan yang terpenting adalah ini nanti padat karya. Yang punya sawah mengerjakan dan itu dibayarkan nanti biaya ngolah dan perbaikan irigasi dibayarkan pada pemilik sawah supaya dapat lapangan kerja. Totalnya lapangan kerja HOK yang dibutuhkan di sini 200.000 lebih dalam 2 bulan. Jadi masyarakat ini terbuka lapangan kerja untuk masyarakat kita dan itu kerjakan punyanya sendiri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri UMKM Republik Indonesia Maman Abdurrahman mengusulkan serangkaian program dan langkah strategis sebagai upaya pemulihan bangkitnya UMKM terdampak bencana di Sumatera. Di antaranya dengan menghubungkan kembali sisi produksi atau supply dan sisi permintaan atau demand secara bersamaan. Sebagai upaya pemulihan membangkitkan UMKM terdampak bencana di Sumatera, Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman mengusulkan serangkaian program dan langkah strategis yaitu melalui prinsip supply dan demand. Menteri UMKM menyatakan usulan dari Kementerian UMKM ini masih dalam pembahasan di internal Satgas Tim Ekonomi terkait menghubungkan kembali sisi produksi atau supply dan sisi permintaan atau demand secara bersamaan. Dari sisi supply, Kementerian UMKM mendorong berbagai skema penyelamatan usaha, mulai dari restrukturisasi dan relaksasi kredit bagi UMKM, tambahan modal kerja, hingga mengusulkan pemberian bantuan Presiden untuk rehabilitasi dan pemulihan usaha mikro yang selama ini belum tersentuh layanan perbankan. Sedangkan untuk memperkuat sisi permintaan, Kementerian UMKM akan mengkonsolidasi platform e-commerce nasional agar membuka laman khusus yang menampilkan produk UMKM dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Momentum bencana ini, UMKM di 3 daerah ini kita mau dorong agar
bisa lebih kuat, lebih tangguh, dan terjadi transformasi yang lebih positif. Usulan dari Kementerian UMKM ya, ini masih dalam proses pembahasan di internal tim Satgas, di tim ekonomi, yaitu prinsip supply dan demand. Dari sisi supply, pengusaha UMKM-nya sedang kita siapkan. Contoh misalnya, mereka punya kredit utang piutang di bank, itu kita restrukturisasi, relaksasi, kita postpone. Tapi ada juga nih UMKM yang memang dia tidak berakses ke bank. Usulannya kita akan berikan bantuan presiden untuk usaha mikro, rehabilitasi dan pemulihan usaha mikro. Supaya apa? Mereka pegang duit, dari duit itu mereka bisa untuk beli alat-alat. Jadi aspek supply dan demand-nya dapat tuh. Nah yang terakhir, juga kita kan harus membuka partisipasi publik nih. Nah ini kita juga dari Kementerian UMKM akan panggil semua e-commerce. Kita akan konsolidasikan, kita akan minta mereka membuat satu page tersendiri yang isinya tentang bantuan donasi belanja produk Sumatera Utara, Aceh, dan Sumbar. Jadi masyarakat Indonesia semuanya, mereka tidak hanya sekedar memberikan donasi, tapi salah satu bentuk bantuannya mereka beli produk-produk saudara-saudara kita. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Darat kembali menggelorakan semangat belajar anak-anak di wilayah Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah dengan membagikan tas sekolah kepada siswa SD Negeri 10 Rusip Antara Minggu 18 Januari 2026. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian nyata TNI AD terhadap dunia pendidikan, khususnya bagi anak-anak yang terdampak bencana banjir. Bantuan tas sekolah kepada anak-anak di wilayah Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan belajar para siswa, sekaligus memotivasi mereka untuk tetap bersekolah dan menatap masa depan dengan penuh harapan, meskipun masih dalam kondisi pemulihan pasca bencana. Penyerahan dilakukan langsung oleh personel TNI AD kepada para siswa di lingkungan sekolah. Wajah ceria dan antusiasme anak-anak tampak jelas saat menerima tas sekolah, mencerminkan betapa pentingnya dukungan tersebut bagi keberlangsungan proses belajar mereka. Pihak sekolah dan para guru juga menyambut baik kehadiran prajurit TNI AD serta mengapresiasi perhatian yang diberikan kepada para siswa. Dukungan ini dinilai mampu membangkitkan kembali semangat belajar anak-anak dan memberikan dorongan moral bagi keluarga mereka. Kepedulian terhadap pendidikan anak-anak di wilayah terdampak bencana menjadi bagian dari kontribusi TNI AD dalam mendukung terciptanya generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pembangunan jembatan di wilayah terdampak bencana Sumatera Barat terus dikebut. Upaya ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan aktivitas masyarakat dan akses transportasi. Upaya percepatan pemulihan akses transportasi pasca bencana terus dilakukan di berbagai wilayah Sumatera Barat melalui pembangunan kembali jembatan yang rusak akibat banjir. Langkah ini diharapkan mampu mengembalikan kelancaran mobilitas dan aktivitas masyarakat terdampak agar segera kembali normal. Personil TNI dari Bekangdam 20 Tanjung Pura membangun sejumlah jembatan Bailey, Amco, dan jembatan gantung di titik-titik akses vital yang terputus. Beberapa jembatan seperti jembatan Amco, Sungai Rangeh, dan Kampuang Jambu di Kabupaten Agam telah memasuki tahap akhir pengerjaan. Sementara jembatan Bailey di Muaro Busua, Kabupaten Solok, serta sejumlah lokasi lain di Agam dan Pasaman masih dalam proses penguatan struktur dan akses jalan. Selain pembangunan jembatan, TNI juga mengoperasikan dapur lapangan di sejumlah titik untuk mendukung kelancaran tugas personil dan memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak bencana. Keberadaan dapur lapangan ini mencerminkan sinergi TNI dan masyarakat dalam mempercepat pemulihan infrastruktur, sekaligus menjaga ketahanan pangan warga di masa darurat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemulihan infrastruktur pasca bencana di Aceh terus mengalami kemajuan. Desa-desa yang sempat terisolasi kini mulai kembali tersambung. Upaya pemulihan pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh terus menunjukkan perkembangan positif. Sejumlah desa yang sebelumnya terisolasi kini mulai kembali tersambung seiring dibukanya akses jalan dan pembangunan jembatan di berbagai wilayah terdampak. Pantauan di jalur menuju Bandara Rembele
jalur Pantai Raya, Desa Bale Atu, Kabupaten Bandar Maria, menunjukkan jembatan Baile telah siap dipasang. Jalan yang sempat terputus total terus dibersihkan menggunakan alat berat, sementara badan jalan diperkuat dengan batu bronjong untuk menahan potensi longsor. Proses ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum bersama personel TNI Angkatan Darat. Pekerjaan serupa juga berlangsung di desa-desa lain seperti Bener Pepanyi, Alue Capli, dan Juli Tambo Tanjong yang kini aksesnya mulai pulih. Pemerintah pusat dan daerah didukung TNI dan Polri terus bersinergi mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melalui Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Apa saja peristiwa terhangat yang akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti satu dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat. Sebelumnya semua portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi. Badan Narkotika Nasional BNN menggerebek salah satu apartemen di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. BNN membongkar produksi narkotika cair dengan modus rokok elektrik atau vape. Penggerebekan ini dilakukan BNN bekerja sama dengan Bea Cukai di salah satu unit di lantai 23 di apartemen di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Petugas melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan. Hasilnya, petugas menemukan 3.000 cartridge di dalam koper, 3.000 tutup cartridge, cairan rokok elektrik atau liquid vape yang mengandung etomidat yang disembunyikan di bawah laci wastafel, corong, botol, paspor milik para tersangka, dan uang tunai jutaan rupiah. Keberadaan laboratorium ini terungkap setelah petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta mencurigai salah satu tersangka berinisial TKG dari Kuala Lumpur pada tanggal 15 Januari 2026. BNN bersama Bea Cukai kemudian membuntuti tersangka hingga ke apartemen kawasan Setiabudi. Saat tiba di apartemen, tersangka TKG disergap bersama satu tersangka lainnya berinisial MK. Dari pengakuan tersangka yang merupakan warga negara asing, mereka belum sempat mengedarkan barang haram tersebut dan baru pertama kali melakukan aksi di Indonesia. Dua pelaku ini dengan inisial MK itu yang sudah ada di sini. Jadi dia di sini sejak tanggal 13 Januari 2026, jadi lebih duluan 2 hari ya. Nah, yang kita ikutin, kita pantau itu berinisial TKG ya, TKG. Nah, setelah sampai di sini kami melakukan penggeledahan. Pada saat penggeledahan pun kami disaksikan oleh pihak security. Kedua tersangka kemudian digelandang ke kantor BNN untuk pemeriksaan lebih lanjut. Cairan etomidat merupakan narkotika golongan 2. Zat ini berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Kedua tersangka dijerat pasal 119 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Divisi Hubungan Internasional Divhubinter Polri bekerja sama dengan Polda Bali, Polresta Denpasar, dan Polres Gianyar melakukan penangkapan terhadap WNA asal Rumania, Costinel Cosmin Zuleam, buronan paling dicari di wilayah Eropa. Costinel Cosmin Zuleam merupakan tokoh utama dalam kasus pembunuhan berencana dan perampokan sadis yang mengguncang publik Rumania.
Inilah detik-detik penangkapan WNA Rumania Kostinel Kospin Zuliam yang dilakukan tim gabungan Divhubinter Polri, Polda Bali, Polrestabes Denpasar, dan Polres Gianyar. Pelaku ditangkap di tempat tinggalnya di wilayah kota Denpasar, Bali. Pelaku tidak berkutik saat petugas memasuki rumah dan menangkapnya. Belum ada keterangan resmi dari aparat kepolisian terkait penangkapan ini. Pelaku WNA asal Rumania ini dibekuk setelah tim gabungan menggelar operasi terpadu selama 3 hari di wilayah hukum Polda Bali karena pelaku kerap tinggal berpindah-pindah di wilayah Bali. Kostinel Koslim Zuleam selama ini merupakan buronan paling dicari di kawasan Eropa. Pria kelahiran 6 Mei 1992 itu terlibat aksi kriminalitas yang sangat kejam pada 6 November 2023 di kota Sibiu, Rumania. Zuleam dan 2 komplotannya menyusup ke rumah seorang pengusaha lokal, lalu melakukan penyiksaan ekstrim terhadap korban hingga meninggal dunia. Komplotan itu juga mengancam anak perempuan korban dengan senjata api. Dalam aksi tersebut, para pelaku membawa kabur jam tangan mewah senilai 200.000 euro. Kostinel Kosmin Zuleam selama ini dikenal sebagai sosok yang sangat berbahaya dan memiliki kecenderungan kekerasan tinggi. Yang bersangkutan menjadi target utama perburuan internasional sejak surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh Pengadilan Sibiu pada 19 November 2023. Saat ini Kostinel Kosmin Zuleam sedang menjalani pemeriksaan intensif di Bali sebelum dilakukan proses penyerahan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum Rumania. Dari Bali, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, warga desa Tajur Halang, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor digegerkan dengan penemuan seorang bayi perempuan di Empang pada Minggu pagi 18 Januari 2026. Bayi ini ditemukan dalam kondisi mengapung dan segera diberikan pertolongan medis. Penemuan bayi perempuan ini terjadi di area Empang yang berada di Jalan Ganggurami, RT 1, RW 4, Desa Tajur Halang, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Bayi ditemukan oleh warga sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat dalam kondisi mengapung di permukaan air Empang. Setelah mengetahui adanya penemuan bayi ini, Ketua RW setempat Enjaya segera melaporkan ke pihak Babinsa Desa Tajur Halang. Babinsa Desa Tajur Halang Koramil 04 Bojonggede Kodim 0508 Depok, Serka Hamdan, menerima laporan sekitar pukul 9:45 waktu Indonesia Barat dan langsung menuju ke lokasi kejadian. Bersama warga, Babinsa melakukan pengamanan tempat kejadian perkara serta berkoordinasi dengan Babin Kaptimas dan pihak Polsek setempat untuk proses evakuasi dan penanganan selanjutnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, bayi berjenis kelamin perempuan ini diperkirakan berusia sekitar 3 bulan. Saat ditemukan, bayi mengenakan popok dan kaos dalam berwarna kuning. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap penyebab kematian bayi serta menelusuri pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang anak berusia 9 tahun ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam di Sungai Waiawi, Kecamatan Waihalim, Kota Bandar Lampung, Lampung, Sabtu 17 Januari 2026 siang. Korban tenggelam saat mengambil kelereng yang jatuh ke sungai yang cukup dalam. Musibah anak tenggelam terjadi di Sungai Waiawi, Kelurahan Jagabaya 1, Kecamatan Waihalim, Kota Bandar Lampung, Lampung, Sabtu 17 Januari 2026 siang. Korban adalah Abdul Roshid Asadi, 9 tahun, warga Kelurahan Sawah Brebes, Kecamatan Tanjung Karang Timur. Korban diduga meninggal tenggelam ketika berupaya mengambil kelerengnya yang terjatuh ke dalam sungai saat korban bersama 3 temannya bermain kelereng di sekitar sungai. Korban berhasil diselamatkan warga dari dalam sungai dan membawanya ke puskesmas terdekat. Namun naas, sesampainya di puskesmas, korban dinyatakan meninggal oleh petugas puskesmas. Korban pun kemudian disemayamkan di rumah duka. Anak bernama Abdul Roshid Asadi bersama ketiga temannya itu bermain di sekitaran sungai, bermain kelereng. Selanjutnya mungkin mereka melempar kelereng itu ke dalam sungai dan korban ini, Abdul Roshid ini masuk ke dalam sungai untuk mengambil kelereng tersebut. Nah, mungkin di dalam dia mencari kelereng itu dia tenggelam sehingganya teman-temannya ini memanggil warga sekitar. Datanglah Bapak Indra ya, Kaling 1 Jagabaya 1 untuk menolong anak tersebut. Selanjutnya dilakukan bantuan pernapasan tetapi tidak merespon sehingga kita bawa ke Puskesmas Kampung Sawah
untuk dilakukan pemeriksaan, tapi ternyata setelah sampai di puskesmas anak tersebut sudah meninggal dunia, sehingga langsung dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan di rumah duka. Atas kejadian ini warga diimbau agar lebih waspada dan mengawasi aktivitas anak-anak di sekitar sungai, terutama saat debit air meningkat. Dari Bandar Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu warga di sepanjang bantaran Sungai Cidurian dihebohkan dengan kemunculan seekor buaya berukuran besar saat kondisi air sedang meluap. Kemunculan reptil buas tersebut terekam kamera ponsel warga saat sedang berenang tepat di belakang pemukiman hingga memicu kekhawatiran akan adanya serangan. Dalam rekaman video amatir warga ini, terlihat seekor buaya berukuran cukup besar tengah berenang di aliran Sungai Cidurian yang sedang meluap. Posisi buaya tersebut berada sangat dekat dengan bagian belakang rumah warga, sehingga membuat masyarakat sekitar disertai rasa cemas. Buaya tersebut awalnya terlihat di wilayah Desa Koper, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Namun hewan tersebut kemudian menyeberang ke arah Kampung Pendalakan, Desa Pasir Ampo, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang. Kedua wilayah tersebut merupakan daerah perbatasan yang hanya dipisahkan oleh aliran Sungai Cidurian. Kemunculan hewan predator ini diduga akibat habitatnya yang terganggu oleh tingginya debit air usai hujan deras mengguyur wilayah Serang Timur dan sekitarnya. Menyikapi hal ini, pihak kepolisian segera memberikan imbauan keras kepada warga untuk menjauhi pinggiran sungai, terutama saat kondisi banjir seperti saat ini. Hari ini informasinya ada kemunculan buaya, Pak Babin. Ya di kali. Sungai mana, Pak? Ya, maksudnya Kali Cidurian, tepatnya di pinggir kali. Oh, gitu. Terus buaya tersebut sekarang sudah seperti apa? Bergerak, sudah tidak ke perkampungan, sudah masuk ke seberang. Sungai ya, perbatasan ini kali. Ini perbatasan dengan apa nih, Pak Babin? Kalau ini perbatasan dengan Tangerang. Oh gitu. Tangerang. Kemunculan buaya tersebut awalnya di sini dan menyeberang ke perbatasan ke Tangerang ya, atau gimana? Dari Kali Cidurian ke pinggir pemukiman warga dan sudah menyeberang kembali ke kali. Kali yang diseberang ya? Seberang ke Pasir Ampo. Oh. Gitu ya. Babin Kamtipmas memberikan himbauan supaya warga masyarakat tidak berenang di pinggiran kali atau di genangan air yang meluap dari Kali Cidurian. Dikhawatirkan adanya hewan yang membahayakan, baik ular maupun buaya. Selain ancaman buaya, luapan sungai juga membawa resiko munculnya hewan berbahaya lain seperti ular ke dalam rumah warga yang terdampak banjir. Masyarakat diminta tetap waspada dan segera melaporkan kepada petugas jika kembali melihat keberadaan hewan buas tersebut. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di sebuah rumah indekos pada Senin dini hari di Jalan M. Yasin, Kelapa II, Cimanggis, Kota Depok. Dua orang pelaku berhasil menggasak satu unit motor yang terparkir di area parkir indekos tersebut. Rekaman kamera CCTV menunjukkan detik-detik dua orang pria tidak dikenal memasuki area parkir sebuah indekos pada pukul 4 dini hari. Dengan cepat pelaku membuka pintu pagar dengan mudah lantaran tidak terkunci. Satu unit sepeda motor penghuni kos berhasil digasak pelaku dengan cara membobol kunci stang. Menurut penjaga kos, Nisa mengatakan kejadian ini merupakan kali kedua yang terjadi di area kos tersebut. Hilangnya sepeda motor pertama kali diketahui oleh korban saat hendak berangkat bekerja, dan kemudian mendapati kendaraannya sudah tidak ada di tempat. Diketahui pada saat kejadian, pintu pagar depan indekos memang dalam kondisi tidak terkunci. Hal ini dikarenakan banyaknya penghuni kos yang masih keluar masuk pada jam tersebut. Ceritanya tuh dia tuh langsung masuk aja ya, langsung ke gerbang gitu, kayak langsung ambil aja gitu motornya. Itu yang hilang berapa sih Kak motornya? Berapa ini? Satu. Iya. Nah, itu pelaku berapa orang Kak? Pelaku 2 orang. Pelaku 2 orang. Iya. Dan emang pintu pagar itu tidak terkunci saat itu? Enggak terkunci saat itu. Tapi kita
kita ngeliatinnya dari CCTV. Pokoknya kan kayak yang dari temennya yang sewa kamar harian gitu. Kejadiannya itu dari jam berapa itu Kak? Dari jam 3.57 jam 4 Dini hari. Iya, jam 4 pulang. Warga dihimbau lebih waspada dan selalu memastikan pagar terkunci rapat serta mengunci ganda kendaraannya, terutama pada jam-jam rawan kriminalitas. Dari Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad, jurnalis Sinpo TV, melaporkan. Sementara itu dijebak dengan sistem COD atau bayar di tempat, pelaku curanmor babak belur di amuk massa. Peristiwa ini terjadi di Jalan Palabali, Cipayung, Pancoran Mas, Kota Depok. Dalam rekaman video amatir diduga pelaku curanmor diamuk oleh warga sekitar. Beruntung pihak kepolisian dari Polsek Pancoran Mas yang tiba di lokasi berhasil mengamankan pelaku dari amukan warga yang geram dengan aksi pelaku. Menurut Ketua RT setempat Aceh Subarna, mengatakan peristiwa ini bermula saat rekan korban pencurian sepeda motor yang hilang sejak 10 hari lalu menjebak pelaku melalui akun media sosial Facebook seakan-akan hendak membeli sepeda motor yang akan dijual pelaku. Saat dimintai keterangan, pelaku pun mengakui dia bersama rekannya yang tinggal di daerah Pabuaran Citayam telah mencuri sepeda motor yang dimaksud, namun telah dijualnya ke wilayah Bekasi. Pak, ada yang laporan ke sini, ada yang nyolong motor kena di mana tuh, di rumah Odon. Oh, Bapak samperin gitu. Dia juga yang ikut jebak gitu. Kok bisa dapat di sini? Di mana lu? Pak, pura-pura COD-an katanya gitu. Bisa mau beli motor gitu. Temen Yanto sempat hilang. Udah ya 2 Ganio sama Bit hilang. Itu ada yang deketan itu aja. Minta yang parkiran, dua-duanya hilang. Udah ada seminggu 2 minggu 10 hari dah baru jebak mau beli motor yang ini ada. Nah, nganterin gitu. Tapi motornya yang dicolong sama dia tuh udah nggak ada, udah dijual katanya bilang. Udah dijual, udah nggak ada motornya. Terus pas mau COD-an pelaku datang sendiri atau? Datang sendiri ke sini. Bawa motor ya, transaksi di sini ya langsung aja cinduk di sini bocah. Langsung kurang tuh langsung diajar aja kali di sini di rumah, bawa ke rumah. Udah Bapak nengok tuh udah pada bengep sih, udah pada biru, muka udah ngeri lihatnya. Untung Bapak ini masukin kamar. Di kamar deh, tenangin dulu di kamar. Jangan sampai ini ntar berabe lagi. Lapor polisi, Bapak nelpon polisi nggak diangkat-angkat. Akhirnya nelpon Pak RW. Pak RW tolongin deh, saya ini telepon Babin Mas nggak diangkat, Babinsa nggak diangkat gitu. Coba tolong Pak RW kemana ke Polsek deh. Akhirnya Pak RW telepon ke Polsek. Datang polisi itu ke Polsek. Nah, diinterogasi ada di sini polisi Pak Iwan Gunawan namanya di Kapolda. Diinterogasi sama dia, punya temen nggak? Ada temennya. Di mana? Di Pabuaran. Ada nggak? Ada sekarang. Ada lagi tidur. Gitu dia bilang. Ya udah, anak-anak langsung jemput dia yang di Pabuaran. Warga pun menjemput satu pelaku lainnya yang saat itu sedang tidur di rumahnya di wilayah Pabuaran Citayam. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, kedua pelaku digiring pihak kepolisian Polsek Pancoran Mas, Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pencurian sepeda motor terjadi di kawasan Geraha Residence, Jalan Matahari, Gang Harimun, Sudimara, Pinang, Tangerang. Aksi ini terekam kamera CCTV saat dini hari ketika situasi lingkungan dalam keadaan sepi, Jumat 16 Januari 2026. Dalam rekaman CCTV pada Jumat 16 Januari 2025 sekitar pukul 4.15 waktu Indonesia Barat, terlihat 2 orang pelaku datang ke lokasi menggunakan sepeda motor. Satu pelaku menunggu tidak jauh dari lokasi, sementara pelaku lain yang mengenakan jaket dan celana panjang mondar-mandir memantau situasi sekitar. Setelah situasi dirasa aman, pelaku kemudian membobol gembok rumah warga dan membawa kabur 1 unit sepeda motor Honda Vario bernomor polisi B6851 VMN. Susendi Andika Prianto, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, petugas UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Korban Ciledug BPBD Kota Tangerang mengevakuasi seorang pemuda yang diduga alami depresi. Pemuda ini dievakuasi ke rumah sakit jiwa setelah menyerang orang di sekitarnya menggunakan golok.
Warga Jalan Wiru Indah, Kelurahan Parung Serap, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Banten, dihebohkan dengan adanya seorang pemuda berinisial RF yang mengamuk sambil membawa golok pada Minggu 18 Januari 2026 dini hari. Diduga pemuda alami depresi dengan latar belakang asmara, sehingga menyerang secara membabi buta siapa saja termasuk anggota keluarga yang menghampirinya. Merasa terancam, warga pun melapor kepada Polsek Ciledug dan UPT Damkar Ciledug untuk membantu menangani sikap agresif si pemuda karena telah melukai sejumlah orang. Pemuda ini berhasil dilumpuhkan petugas selang 1 jam kemudian menggunakan batang bambu setelah upaya persuasif petugas gagal. Selama proses evakuasi menuju ambulans, petugas terpaksa mengikat kedua tangan hingga kaki. Antisipasi sang pemuda kembali melakukan penyerangan. Kami dari pihak pemadam dimintai tolong untuk membantu orang yang disinyalir depresi yang sangat membahayakan karena membawa senjata tajam berupa sebilah pedang seperti pedang atau golok. Kami datang ke sana, pertama pendekatan persuasif dengan mencoba pendekatan perlahan dari hati ke hati agar dia tidak berbahaya. Namun karena prosesnya terlalu lama, akhirnya kami dengan bersama menenangkan orang itu. Butuh proses hampir sejam kami untuk menenangkan anak muda itu karena memang dia sangat berbahaya. Untuk menaklukkan korban kami terpaksa menggunakan bambu karena dia menggunakan senjata tajam yang bahaya, membabi buta, menyerang kami. Pada selanjutnya setelah kami evakuasi, kami dari pihak keluarga dibawanya ke rumah sakit. Info dari keluarga yang terluka akibat peristiwa semalam, pertama yang kena orang tuanya atau anjingnya atau pamannya dan kerabatnya. Usai dilumpuhkan, pihak keluarga membawa sang pemuda menuju rumah sakit jiwa untuk penanganan kejiwaan yang dialaminya. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup ruang redaksi edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.